Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susiani dengan NUPTK 6553768669230253. Salah satu dosen tetap di program studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPIS Merauke. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan, di mana bobot SKS yang dimiliki yaitu 3 SKS dengan kode mata kuliah 4 EP.KB4 yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang ekonomi perencanaan pembangunan yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari proses perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pemahaman materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai permasalahan pembangunan serta merumuskan strategi perencanaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dilihat dari 4 aspek seperti sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai berikut. 1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Mampu memahami tentang teori ekonomi perencanaan pembangunan dan ruang lingkup perencanaan pembangunan. 3. Mampu menganalisis tentang hambatan-hambatan pembangunan ekonomi dan siklus perencanaan pembangunan. 4. Mampu menerapkan tentang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan wilayah regional, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas akademik dan pekerjaan di bidang ekonomi perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip etika profesional. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ekonomi perencanaan pembangunan dan ruang lingkup perencanaan pembangunan. 3. Mahasiswa mampu menganalisis hambatan-hambatan pembangunan ekonomi dan siklus perencanaan pembangunan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan wilayah regional, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun pokok-pokok pembahasan mata kuliah ini yaitu 1. Definisi perencanaan pembangunan dan tujuan ekonomi dalam perencanaan pembangunan serta karakteristik pembangunan ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. 3. Lingkaran setan kemiskinan, pembentukan modal yang rendah, hambatan sosial dan budaya, dan dampak kekuatan internasional. 4. Langkah-langkah sistem dan perencanaan pembangunan dan jenis-jenis perencanaan pembangunan. 5. Alat analisis dalam perencanaan dan pemeran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. 6. Pengertian, tujuan, dan unsur pembangunan sumber daya manusia. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi pembangunan sumber daya manusia. 8. Tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dan peran pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. 9. Peran masyarakat dan dunia usaha dan dampak pembangunan sumber daya manusia. 10. Indeks pembangunan manusia atau IPM, pengangguran dan ketenaga kerjaan. 11. Disparitas regional dan strategi pengembangan wilayah.
12. Otonomi daerah dan pembangunan regional dan pembangunan wilayah perbatasan. 13. Konsep pembangunan berkelanjutan dan tantangan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Beberapa referensi yang akan saya gunakan dalam mata kuliah ini sebagai berikut. 1. Dengan judul penulis Jingan ML 2016, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, diterbitkan di Jakarta, Raja Wali Pers. 2. Arsyad L 2016, Ekonomi Pembangunan, diterbitkan di Yogyakarta, UPPM STIM YKPM. 3. Kuncoro M 2020, Ekonomi Pembangunan, Masalah Kebijakan dan Politik, Jakarta, Erlangga. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 5 item. Yang 1, bobot tugas 20%, bobot kehadiran 10%, bobot keaktifan atau partisipasi mahasiswa di dalam kelas 10%, bobot UTS 30%, dan bobot UAS sebanyak 30%. Itulah tadi pemaparan tentang mata kuliah yang saya ampu, dan selanjutnya marilah kita saksikan video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini pertemuan kedua ya? Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, sebelum kita melaksanakan aktivitas, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kemarin Ibu sudah menjelaskan atau sudah memaparkan tentang kontrak perkuliahan kita. Di semester 4 ini kita belajar tentang ekonomi perencanaan pembangunan. Jadi kita membahas tentang ekonomi perencanaan pembangunan. Jadi sebelum Ibu masuk di materi, Ibu menjelaskan dulu atau membacakan ulang CPL di pertemuan kedua ini, ya. Termasuk Ibu mengingatkan tentang proses penilaian atau bobot penilaian Ibu selama di semester 4 ini di mata kuliah ekonomi perencanaan pembangunan. Baik, tentang CPL. CPL-nya, Ibu, kalian masih ingat kan? Tapi Ibu menjelaskan lagi, mampu memahami tentang ekonomi perencanaan pembangunan dan ruang lingkup perencanaan pembangunan. Yang kedua yaitu CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ekonomi perencanaan pembangunan. Nah, yang sub CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengertian dan karakteristik pembangunan ekonomi. Oke, lanjut di bobot penilaian. Kemarin juga Ibu sudah menjelaskan bobot penilaian, tetapi selalu Ibu mengingatkan untuk bobot penilaian supaya menginspirasi atau meningkatkan mahasiswa dalam pertemuan mata kuliah ya. Untuk bobot tugas ada 20%, bobot kehadiran ada 10%, keaktifan atau partisipasi. Jadi keaktifan mahasiswa di dalam ruangan ya, ya baik itu mau bertanya atau ada sanggahan, boleh silahkan. Semasa itu masih dalam pelajarannya kita atau masih dalam konteks ekonomi perencanaan pembangunan. Yang keempat, bobot UTS ada 30% dan bobot UAS ada 30%. Ya, itu ya aspek penilaiannya Ibu selama mengajar di semester 4 ini ya dengan mata kuliah ekonomi perencanaan pembangunan. Nah, sebelum masuk di materi karakteristik perencanaan pembangunan atau materi yang kedua ini, Ibu mau menggali lagi atau menggali pemahaman adik-adik lagi tentang pertemuan pertama kita kemarin. Ada yang kita sudah membahas kemarin tentang pengertian dan tujuan pembangunan ekonomi.
Nah, pengertian pembangunan ekonomi ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat secara luas apa sih itu pengertian pembangunan ekonomi? Apa sih pembangunan ekonomi? Ada? Oke, lanjutkan. Yaitu sebagai proses penyusunan kebijakan ekonomi yang sistematis dan terarah untuk mempercepat perubahan kondisi masyarakat dari keadaan yang kurang maju menuju keadaan yang lebih maju. Oke, baik. Kasih aplaus temannya. Oke, baik. Berarti masih ingat ya apa itu pembangunan ekonomi. Yang kedua, tujuan. Kemarin kita sudah membahas tujuan juga. Ada yang masih ingat? Tujuan. Satu aja. Tujuan. Apa sih itu tujuan pembangunan ekonomi? Ada? Ada yang... Oh, silakan. Ya. Tujuan ekonomi dalam perencanaan pembangunan yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Kasih aplaus untuk temannya. Ya, saya harap pertemuan pertama dan kedua nanti tidak ada yang melupakan. Tetap masih diingat ya. Karena nanti kita berkelanjutan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Ini kita masuk di pertemuan kedua. Jadi kita harus masuk di karakteristik pembangunan ekonomi. Nah, sebelum masuk tadi temanmu sudah menjelaskan ya tentang apa itu perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, Ibu secara luas sudah membagikan beberapa nih. Masih ada nih, pembangunan ekonomi adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan. Tadi temanmu sudah sebutkan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, memperluas kesempatan kerja, ini semua. Itu perencanaan pembangunan ekonomi. Ya. Lanjut karakteristik pembangunan ekonomi. Karakteristik pembangunan ekonomi ada berapa? Ada 10. Yang satu terjadi peningkatan per kapita. Terjadi peningkatan per kapita itu karena adanya pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi semakin meningkat pendapatan nasional, semakin sejahtera oleh masyarakatnya. Itu di pendapatan per kapita. Ya. Jadi pembagian dari dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Itu pendapatan per kapita. Karakteristik pembangunan ekonomi yang pertama. Ya, ingat? Jadi dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Jadi ada yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Contohnya apa? Contohnya infrastrukturnya kita. Ya. Itu pembangunan ekonomi bukan proses yang pendek atau proses yang sangat singkat, bukan. Tetapi jangka panjang. Contohnya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu termasuk jalan raya, pelabuhan, ya, bandara. Nah, itu dikerjakan bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang dan dipakai untuk jangka panjang. Ya, 5, 10, 20 tahun kemudian itu masih dipakai dan berkelanjutan. Ya. Jadi tidak ada yang putus. Jadi dipakai untuk berkelanjutan. Itu karakteristik pembangunan ekonomi yang kedua. Yang ketiga, terjadi perubahan struktur ekonomi. Jadi ada perubahan struktur ekonomi. Jadi kita, nenek-nenek kita dulu, ya, dengan yang sekarang sudah beda jauh. Itu namanya perubahan struktur ekonomi. Contohnya apa? Zaman dulu dengan zaman sekarang.
perubahan struktur ekonomi yang sangat signifikan di kehidupannya kita. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya, ya, ada yang tahu? Silahkan kalau ada yang tahu, boleh. Contohnya perubahan struktur ekonominya kita. Ada? Dari barter ke rupiah. Jadi contohnya temanmu sampaikan dari barter ke rupiah. Jadi mengingat zaman dulu nenek-nenek kita ya, mereka memakai sistem barter atau tukar barang ke barang. Jadi contohnya dulu kalau ibu mau beras, adik Lea mau pisang, jadi saya barter. Ya, atau kita ke pasar barter dengan barang-barang atau barter dengan kebutuhan masyarakat lain atau orang lain. Untuk yang sebut temanmu tadi ada barter. Ada lagi yang sangat signifikan dan sangat fenomenal di Papua Selatan ini. Ya, di Papua Selatan yang sangat fenomenal sekarang itu pertanian. Sekarang kita lihat ya, pertanian, pemerintah salah satu fokus untuk membangun pertanian ada di Papua Selatan, termasuk alat-alat canggih yang dulunya masyarakat ya, dulunya itu untuk menggarap sawah pakai sapi, jadi pakai cangkul untuk menggarap sawah untuk menanam padi. Sekarang sudah pakai alat ya, sudah pakai alat yang kayak mobil itu, dinaikin, diputar jalan, itu sudah namanya sudah modern. Jadi bukan lagi pakai sapi atau pakai kerbau atau pakai cangkul untuk menggarap sawahnya, tetapi sudah memakai alat yang canggih, teknologi ya, termasuk memanen padi. Memanen padi itu bukan lagi yang dipanen satu-satu, tetapi sudah pakai alat. Saya ingat sekali namanya komben ya, alat komben. Jadi sudah tradisional. Nah, itu namanya terjadi perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas itu menunjukkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Nah, contohnya tenaga kerja, ya, penggunaan mesin modern. Nah, meningkatkan produktivitas itu karena ada alat modern di bidang pertanian yang tadi Ibu sudah bahas. Jadi bukan lagi memakai alat tradisional. Nah, dibandingkan di situ memakai alat tradisional dengan memakai alat modern pasti sangat berbeda ya. Ya, yang dulunya kita garap sawah 1 hektar sampai berminggu-minggu. Kalau kita memakai alat tradisional berarti kita pakai untuk cuman 1 hari tidak sampai, beberapa jam sudah selesai. Ya, jadi itu namanya meningkatnya produktivitas. Ya. Selanjutnya adanya kemajuan teknologi. Nah, tadi kesinambungan lagi masalah kemajuan teknologi. Ya, teknologi kalau di bank-bank, contoh lain lagi ya, di bank-bank yang dulunya kita antri sampai 1 hari di bank. Setelah ada teknologi, kita sekarang sudah jarang antri karena sudah ada namanya Brimo, ya, sudah ada mesin ATM-nya, ya, dan jelasnya sudah canggih. Setiap perbankan itu ada aplikasi-aplikasi tersendiri, ya. Kedua, terjadinya perubahan sosial dan budaya. Terjadinya perubahan sosial dan budaya yang dimaksud bagaimana? Yaitu pembangunan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi tetapi juga membawa perubahan sosial dan budaya masyarakat, yang artinya menjadi lebih terbuka terhadap inovasi, pendidikan, pola pikir yang modern. Nah, ya, jadi sekarang dulu jarang yang sampai perguruan tinggi. Jadi selesai tamat SD,
selesai langsung ke mencari kehidupan, apa itu bertani atau jadi jadi tukang buruh, itu namanya sosial budaya. Sekarang kan sudah banyak ya, sudah banyak yang menjenjang sampai doktoral, pendidikan, sudah berpikir, sudah pola pikirnya sudah berubah, ya. Itu dalam perencanaan pembangunan. Terus yang ketujuh, menurunnya tingkat kemiskinan. Contohnya, pengembangan usaha kecil dan menengah. Jadi sekarang bukan orang berfokus lagi di pertanian saja, tetapi sudah ada banyak ya UMKM, ya sudah banyak pergeseran, bukan cuma fokus, oh saya mau fokusnya untuk bertani saja, atau saya fokusnya untuk jadi PNS saja, TNI Polri, tidak, tetapi sudah ada pembukaan untuk mau untuk membuka usaha. Jadi orang sudah tidak fokus lagi di salah satu pekerjaan. Lanjut, apalagi meningkatnya kualitas hidup. Nah, meningkatnya kualitas hidup yaitu termasuk kayak kesehatan, pendidikan, ya. Jadi kualitas hidupnya sudah meningkat. Membangun dulu ya, zamannya kita di pedalaman tidak ada sekolah. Sekarang pemerintah sudah membangun sekolah-sekolah di pedalaman, ya. Sudah ada sekolah, kecuali perguruan tinggi ya yang belum ada di pedalaman ya. Ya. Ya, SMP, TK bahkan sudah ada ya. TK, SD, SMP, SMA sudah ada semua. Kesehatan sekarang pemerintah harus ada setiap pustu, setiap kampung sudah ada, harus ada pustu ya di dalamnya. Jadi itu namanya peningkatan di kualitas hidup masyarakat. Yang ke-10 atau yang terakhir, adanya perubahan kelembagaan. Jadi ada sistem birokrasi yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik dan stabilitas politik. Jadi sudah ada perubahan pembangunan itu semakin baik tentang kelembagaannya suatu negara. Sekarang kita sudah ada semua, sudah ada penjelasan tentang hukum, ya. Kita semua sudah dilindungi hukum, birokrasi, jadi bebas memilih dengan cara-cara ada landasan hukumnya, terus stabilitas politik itu sudah ada semua. Nah, itu tadi ya 10 karakteristik pembangunan ekonomi, ya. Oke, baik. Sebelum saya melangkah ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Paham? Oke, baik. Kita melangkah ke materi selanjutnya ya. Perbedaan karakteristik pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ini perbedaannya masing-masing ada 5 nih, Ibu kasih di perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. 1, bersifat kualitatif dan kuantitatif, ya. 2, mencakup perubahan struktur ekonomi, sosial, dan budaya. 3, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4, terjadi dalam jangka panjang. 5, indikator meliputi pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Kalau pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, hanya menunjukkan kenaikan output produk, bertujuan meningkatkan pendapatan nasional, dapat diukur dalam periode tertentu, dan indikator utama berupa PDB atau pendapatan nasional. Itu perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ingat itu perbedaannya. Jadi beda pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ya. Yang sampai ada yang tanyakan nih, pembangunan ekonomi apa sih perbedaannya dengan pertumbuhan? Nah, 1 yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, mencakup perubahan struktur. Nah, di sini kalau pertumbuhan cuma bersifat kuantitatif, ya, dan
selalu menunjukkan kenaikan output produk, ya, meningkatkan pendapatan nasional. Nah, ya, itu perbedaan karakteristik pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada pertanyaan atau? Ada yang mau bertanya mengenai perbedaan? Oh, silakan, lanjutkan. Apa yang dimaksud bersifat kualitatif dan kuantitatif? Nah, bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pasti ada perbedaannya, yang bersifat kuali dan kuanti. Ya, ini selalu nanti muncul juga di pelajaran metodologi penelitian. Ada kuali dan kuanti, ya. Kuali berarti sesuatu yang dijelaskan dengan bersifat atau dengan sifat kualitas atau karakteristik. Jadi mulai sekarang kalian ingat, oh kalau kuali itu yang kita bisa lihat dari sifat, karakteristik, ya. Kalau kuanti berarti kita lihat yang bisa diukur atau kita lihat dari angka, ya. Bisa diukur secara statistik atau secara apapun, itu langsung nyata, langsung angkanya, ya. Paham? Paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Ibu harap semua sudah memahami, ya. Paham tidak? Paham. Nanti kalau ada memang yang kurang-kurang jelas, pertemuan selanjutnya adik-adik bisa bertanya kembali atau kita sharing kembali, ya, untuk sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum ibu menutup pertemuan kali ini, yang kedua ini ibu kasih oleh-oleh untuk di rumah, ya. Silahkan untuk dicatat atau ada yang butuh video di foto, silahkan foto aja, nggak masalah. Nanti kerjakan, bisa kirim lewat emailnya ibu atau nanti pertemuan yang ketiga atau minggu depan kita bertemu, ya. Nanti kalian kumpul, ya. Oke? Kalau ada yang pertanyaan di atas boleh silahkan. Kalau ada yang kurang paham tentang tugasnya boleh tanyakan langsung ke ibu, ya. Oke, baik. Terus ada? Tidak ada pertanyaan kan? Oke, baik. Oleh-olehnya sudah ada. Silakan untuk dikerjakan, ya. Kalau begitu ibu akhiri ya pertemuan ketiga ini. Nanti sampai kedua ya, pertemuan kedua ya. Sorry, pertemuan kedua. Nanti sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Oke, baik. Tadi sebelum kita menutup, membuka ada doa. Berarti kita menutup ada doa juga supaya kita apa yang kita bahas hari ini masuk di dalam pikirannya kita, bisa kita terapkan di diri sendiri dan lingkungan, termasuk di provinsinya kita yang masih baru ini. Jadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.